Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mairanti Ulya dengan NIM 12140324366 dari kelas 4E Broadcasting C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi bisnis lintas budaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi bisnis lintas budaya. Adapun pokok pembahasan materi ini yaitu yang pertama, pengertian komunikasi bisnis lintas budaya. Yang kedua, pengertian pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. Yang ketiga, memahami budaya dan perbedaannya. Yang keempat, komunikasi dengan orang asing. Baiklah, saya akan menjelaskan pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperbaiki faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Pengertian lintas budaya dalam hal ini bukanlah semata-mata budaya asing atau interpersonal, tapi juga budaya yang tumbuh dan berkembang berbagai daerah dalam wilayah suatu negara. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. Dengan melihatnya perkembangan atau tren yang terjadi pada saat ini, komunikasi bisnis lintas budaya menjadi sangat penting bagi terjalinnya harmonisasi bisnis di antara mereka. Bagaimanapun, diperlukan suatu pemahaman bersama antara dua orang atau lebih dalam melakukan komunikasi lintas budaya, baik melalui tulisan maupun lisan. Baik, pembahasan yang ketiga yaitu memahami budaya dan perbedaannya. Di setiap negara memiliki budayanya sendiri yang berbeda-beda dengan negara lain. Pemahaman budaya dalam perbedaannya menjadi bahan yang sangat penting dan berharga ketika menjalin suatu kinerja yang sama. Untuk memahami budaya dan perbedaannya, maka kita harus mengetahui yang pertama yaitu definisi budaya. Budaya merupakan nilai-nilai yang dimiliki manusia, bahkan mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. Adapun definisi budaya menurut para ahli yang menurut Lehman, Hemstreet, dan Beatty, budaya diartikan sebagai sekumpulan pengalaman hidup yang ada di dalam masyarakat mereka sendiri. Pengalaman hidup masyarakat tentu saja sangatlah banyak dan variatif, termasuk di dalam bagaimana berperilaku dan keyakinan atau kepercayaan masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu menurut Morphy dan Hildebrand, budaya diartikan sebagai tipikal karakteristik perilaku dalam suatu kelompok. Pengertian tersebut juga mengidentifikasikan bahwa komunikasi verbal dan non-verbal dalam suatu kelompok juga merupakan tipikal dari kelompok tersebut dan cenderung unik dan berbeda dengan lainnya. Berikutnya yaitu komponen budaya. Menurut Mitchell, komponen budaya mencakup antara lain yang pertama yaitu bahasa, yang kedua kepercayaan atau keyakinan, yang ketiga sopan santun, yang keempat adat istiadat, yang kelima seni, yang keenam pendidikan, yang ketujuh humor, dan kedelapan yaitu organisasi sosial. Selanjutnya yaitu pendekatan budaya. Pendekatan budaya yang pertama yaitu formal. Budaya formal yaitu budaya pada tingkatan formal, merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang turun-temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya dalam
hal itu bersifat formal atau resmi. Contohnya yaitu dalam dunia pendidikan. Kata bahasa Indonesia termasuk salah satu budaya tingkat formal, yaitu mempunyai suatu aturan yang bersifat formal atau resmi. Adapun contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika seseorang yang bertamu ke ruangan pimpinan, maka pada umumnya ia akan mengetuk pintu atau mengucapkan salam. Yang kedua yaitu informal. Pada tingkatan ini, budaya lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya, melalui apa yang didengar, dilihat, dipakai, dan dilakukan, tanpa diketahui alasan mengapa hal itu dilakukan. Contohnya yaitu, mengapa seseorang bersedia dipanggil dengan nama julukan bukan nama aslinya. Hal itu dilakukan karena ia tahu bahwa teman-teman akrabnya bisa memanggil namanya dengan nama julukan tersebut. Yang ketiga yaitu secara teknis. Pada tingkatan ini, bukti-bukti dan aturan-aturan merupakan hal yang terpenting. Terdapat suatu penjelasan yang logis mengapa sesuatu harus dilakukan dan yang lain tidak boleh dilakukan. Contohnya yang sangat logis yaitu dalam matematika. Suatu kegiatan tertentu dapat diprediksi waktunya secara tepat, seperti kapan suatu kegiatan peluncuran roket bisa dimulai. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenal perbedaan budaya. Yang pertama yaitu nilai-nilai sosial yang tumbuh dan berkembang di suatu negara bisa jadi berbeda dengan negara lain. Contohnya yaitu di Amerika Serikat, berpandang uang akan dapat mengatasi masalah. Mereka juga benci dengan kemiskinan dan menghargai kerja keras. Sedangkan di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, masih memiliki nilai-nilai kebersamaan yang tinggi, contohnya gotong royong. Selanjutnya itu B, peran dan status. Peran dan status ini yaitu peran wanita di negara maju cukup dominan dibanding dengan negara yang sedang berkembang. Maksudnya di sini yaitu di negara-negara yang berkembang, para wanita dalam dunia bisnis relatif rendah, sedangkan di negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, peran wanita di dunia bisnis sudah cukup kuat. Dalam status negara, Amerika melihat dari materialistik, sedangkan di Indonesia yaitu penataan ruang kerja atau barang mewah yang sedang digunakan. Yang C yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan para manajer puncak antara negara yang satu dengan yang lainnya berbeda. Ada yang cepat dan ada juga yang lambat. Contohnya itu dengan negara maju Amerika, Kanada yang berupaya cepat dan dalam mengambilkan keputusan, sedangkan di Amerika Latin atau Jepang memiliki keputusan berjalan lambat. Selanjutnya yaitu D, konsep waktu, yaitu penilaian terhadap waktu antara negara yang satu dengan negara yang lain berbeda. Contohnya di negara maju menyadari bahwa waktu sangat berharga dan komunikasi mereka langsung to the point dan cepat. Sedangkan di Asia memandang waktu relatif luas atau fleksibel. Selanjutnya itu konsep jarak waktu komunikasi. Menjaga jarak ketika berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya. Contohnya yaitu ketika melakukan pembicaraan bisnis, para eksekutif Amerika dan Kanada menjaga jarak sekitar 5 feet dari lawan bicara. Namun, bagi para eksekutif Jerman atau Jepang, jarak komunikasi tersebut dirasa kurang dekat. Selanjutnya yaitu
konteks budaya. Yang dimaksud yaitu memanfaatkan sinyal komunikasi verbal dan nonverbal tergantung pada konteks budaya. Contohnya itu di dalam konteks budaya tinggi seperti Korea Utara dan Taiwan. Orang kurang bergantung pada komunikasi verbal tetapi lebih banyak bergantung pada komunikasi nonverbal. Sedangkan di Amerika dan Jerman, orang tergantung pada komunikasi verbal dan bukan nonverbal. Selanjutnya itu bahasa tubuh, yaitu penggunaan bahasa tubuh yang sama di antara negara satu dengan negara lain yang dapat diartikan berbeda sehingga bisa menimbulkan kesalahpahaman dan karena itu harus berhati-hati. Contohnya yaitu menggunakan sinyal tidak orang Amerika dan Kanada dengan menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan. Namun orang Bulgaria dengan menganggukkan kepala ke atas dan ke bawah atau membungkuk badan yang dilakukan di Jepang dapat dipandang oleh orang Amerika sebagai sikap menjilat. Selanjutnya yaitu perilaku sosial, yaitu antara negara yang satu dengan yang lain bisa menjadi penghambat komunikasi. Contohnya, di negara-negara Arab memberi suatu hadiah kepada istri orang lain dianggap tidak sopan. Namun tidak demikian jika diberikan kepada anaknya. Selanjutnya yaitu perilaku etis dan tidak etis antara negara satu dengan negara lainnya. Karena dikenali dulu etika bisnis negara yang akan dituju. Contohnya yaitu di beberapa negara perusahaan diharapkan membayar sejumlah uang secara resmi untuk persetujuan kontrak pemerintah. Pembayaran tersebut dianggap sebagai hal yang rutin, namun dianggap di negara Amerika Serikat dan Swedia hal tersebut dikategorikan berbentuk suap sehingga etis dan ilegal. Yang terakhir yaitu perbedaan budaya perusahaan, yaitu budaya organisasi suatu perusahaan tumbuh dan berkembang melalui proses yang lama. Contohnya saat ini banyak perusahaan di Amerika Serikat mencoba membuat aliansi strategi dengan perusahaan asing dan sebagian mengalami kegagalan. Salah satu alasan kegagalannya adalah pertentangan budaya antara satu dengan perusahaan lainnya. Poin yang terakhir yaitu komunikasi dengan berbudaya asing. Yang pertama yaitu belajar tentang budaya. Ketika Anda berkeinginan untuk keluar negeri, Anda harus bersikap menghadapi budaya yang berbeda dengan budaya di negara kita. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya. Akan membantu seseorang beradaptasi dalam setiap budaya. Yang ketiga yaitu negosiasi lintas budaya. Negosiasi dengan orang lain memiliki budaya berbeda merupakan suatu bentuk seberapa komunikasi seseorang. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.